Kemudian kita masuk ke dalam editable poly, kita select polygon, lalu kita select pintu yang di bagian depan. Kita minimize dulu, kita select pintunya, lalu kita detach. Detach adanya di edit geometry, lalu detach, agar dia menjadi objek tersendiri. Kita ganti namanya menjadi pintu. Oke. Kita keluar dari editable poly tadi, lalu masuk ke pintu. Kita kembali ke material, lalu kita drag pintu ini ke sini. Masih tidak terlihat perubahannya, karena yang terlihat adalah material pada diffuse color. Untuk mengubahnya agar bump yang kelihatan, kita masuk ke dalam bump, lalu show standar material ini, yaitu icon keempat dari kanan. Akan terlihat seperti ini. Kita close. Lalu kita masuk ke UV warna. Kita biarkan dia dalam bentuk planar. Lalu kita klik fit, kemudian Y, lalu fit kembali. Sekarang terlihat X, Y, Z adalah arah hadap planarnya. Karena kita ingin dari depan, maka kita gunakan Y. Kita tidak menggunakan box, karena kita hanya ingin mapping dari arah depan saja. Sekarang kita ubah ukurannya menjadi selebar pintu. Kurang lebih seperti ini. Jika kita lihat dari front, maka dia berada di tengah-tengah garis pintu. Jika kita pencet F3, maka kita bisa melihat garis kotak yang menandakan mapping berada di antara pintu. Untuk menggerakkannya, kita klik UV mapping, lalu klik gizmo. Gizmo-nya kita geser hingga berada di tengah-tengah salah satu pintu, lalu kita ubah lagi ukurannya. Maksud saya ukuran width-nya. Kita ubah lagi ukuran width-nya sampai berukuran 45. Kemudian geser sedikit gizmo-nya agar pas. Kemudian kita pencet F3. Sekarang terlihat bahwa gizmo-nya pas berada di sini. Kita kembali kepada perspektif. Kita minimize dulu map-nya. Lalu kita coba render. Yaitu dengan cara mengklik rendering, lalu render. Sekarang terlihat bahwa ada pola-pola di pintu. Jika kita ingin agar lebih tajam mappingnya, kita bisa menggunakan displacement. Caranya dengan naik, lalu kita copy bump ini ke displacement, copy saja, lalu kita ganti angkanya menjadi 2. Bisa dilihat dia berpindah. Displacement berbeda dengan bump, karena kalau bump memaju-mundurkan pola, sedangkan displacement akan memindahkan. Karenanya displacement lebih berat dibanding bump. Apabila kita masukkan angka 50, maka ukurannya bisa berubah sebesar 50 unit. Kita masukkan 2 saja. Material yang berikutnya kita akan pelajari adalah material blend. Kita akan menggunakan blend untuk ukiran di bagian atas lemari. Pertama kita masuk ke dalam lemari, kita klik poligonnya, kita detach lagi menjadi ukiran. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam material di slot yang kelima. Lalu kita klik standar, ganti dengan blend. Keep all material as submaterial, oke. Kita double klik agar bisa melihat lebih jelas. Kemudian kita drag material ini, kayu bunda ke atas, copy saja, oke. Lalu material kedua, yaitu kayu tua ke sini. Oke.
Kita lihat di slot ini warnanya masih belum berubah. Kita ubah menjadi kotak. Kita tambahkan mesh-nya. Kita klik none, bitmap, lalu kita masukkan ini. Langsung berubah. Kita ingin agar bagian tengahnya yang berwarna gelap dan justru bagian pinggirnya berwarna terang. Caranya adalah dengan di swap. Kita drag ini ke sini, lalu kita klik swap. Lalu oke. Langsung warnanya berbalik. Kemudian kita keluar dari editable poly. Kemudian kita klik benda yang baru dibuat. Lalu kita map. Dapat dilihat bahwa warna yang keluar adalah warna yang berada di atas, yaitu di material 1. Tapi kita tidak mengetahui polanya. Karena itu, untuk mengetahui polanya, kita klik kanan, print, lalu copy, kita masuk ke kayu tua, kita masuk ke mapping, lalu kita klik kanan di bump, kita paste, yaitu paste instance. Kemudian kita klik ini, lalu pilih. Sekarang kita bisa melihat polanya. Perlu diperhatikan bahwa pola yang terlihat di atas hanya berasal dari material 1. Jadi apabila kita swap, maka material itu tidak akan terlihat. Lalu kita undo, Ctrl Z. Kemudian kita mapping lagi dengan UV map. Kita minimize dulu. Kita masukkan UV map planarnya. Arahnya kita jadikan Y. Lalu fit. Kita kecilkan gizmo-nya dengan cara mendrag ini. Oke. Sekarang kita render lagi. Shift key. Sekarang ukirannya sudah keluar. Yang terakhir kita akan membuat bukunya. Pertama kita masuk ke plane. Kita create plane, dilihat dari depan, kurang lebih sebesar buku. Lalu kita lihat dari atas. Kita buat material yang baru. Masuk material lagi. Kita close dulu yang ini. Kita ubah menjadi diffuse. Sekarang di bagian diffuse kita klik bitmap. Lalu kita klik books. Kemudian kita pilih dan assign. Karena bagian-bagian pinggirnya masih terlihat garisnya, maka kita harus mengcrop bagian yang tidak ingin kita lihat dengan cara view image, lalu kita gerakan ini sampai bagian-bagian putihnya tidak terlihat. Lalu kita apply. Kita dapat menggunakan UV map di sini. Dia langsung fit ke depan. Kemudian kita masuk ke perspektif lagi. Sekarang kita coba render lagi. Bagian-bagian putih di atas buku ini akan kita hilangkan dengan menggunakan opacity. Caranya, kita masuk ke dalam maps, lalu kita drag ini ke area opacity, copy, jangan instance, lalu klik lagi books. Di bitmap parameter kita klik lagi books. Kita klik books map. Jika kita ubah sampel type menjadi kotak, akan terlihat bahwa bagian yang berwarna hitam menjadi bolong, sedangkan yang berwarna putih tidak. Jika kita render sekali lagi, maka akan terlihat bahwa bagian-bagian putihnya sudah terpotong. Sekarang saya akan mengcopy buku-buku ini agar terlihat rak ini dipenuhi dengan buku. Cara saya mengcopy adalah dengan mengklik Shift,
lalu digeser ke kanan dengan move. Saat ditanya copy atau instance, maka saya akan mengklik copy. Untuk yang berikutnya, saya copy lagi, tapi saya akan menggunakan instance. Perbedaan antara copy, mengulang copy, dan instance adalah apabila kita menggunakan instance, kita kembali ke claim. Apabila kita ubah ukurannya, maka yang tercopy akan terpengaruh juga. Ctrl Z, sedangkan yang menggunakan copy tidak. Kemudian kita ubah letaknya. Agar tidak sama, kita flip arah bukunya dengan cara flip di sini. Maka arahnya seolah-olah berubah. Kita copy sekali lagi di sini. Menggunakan copy. Jika kita flip lagi, arahnya akan kembali. Oke, sekarang kita lihat dari perspektif. Lalu kita render. Maka selesailah rak buku yang kita tadi buat. Selamat mencoba.